Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Biaunillah, dengan pertolongannya Allah, alhamdulillah pada saat ini kita bisa bertemu kembali untuk bersama-sama tafaqquh fiddin sebagaimana yang terdapat di surat At-Taubah ayat 122. Dengan tafaqquh fiddin diharapkan keimanan dan ketakwaan kita akan semakin subur, semakin tumbuh, semakin berbuah, dan diharapkan agar bisa bermanfaat bagi diri kita, bagi keluarga besar kita, dan bagi umat muslimin muslimat, mukminin mukminat yang ada di bumi ini. Jadi karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan anugerahnya kepada kita, dunia dan isinya ini serta pernak-pernik dunia ini sudah Allah ciptakan untuk kita. Kita diciptakan oleh Allah untuk kita surga. Kita diberikan dunia dan isinya, dan segala keperluan kita oleh Allah Subhanahu wa taala disiapkan. Betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Makanya Allah memerintahkan kepada kita agar kita ini mau berbuat baik kepada sesama manusia, kepada sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bangsa binatang, bangsa tetumbuhan, dan makhluk-makhluk yang lain-lainnya. Oleh karena itu, marilah hari ini kita akan membahas di surat 46, namanya surat Al-Ahqaf, ayatnya ayat yang ke-15. Mari kita baca surat Al-Ahqaf ayat 15 ini, kita fahami dan kita amalkan nanti, serta kita dakwahkan kepada diri kita, kepada keluarga besar kita, dan kepada umat ini, agar mereka menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang diberikannya kepada kita. Mari kita baca Silakan didengarkan, mudah-mudahan dengan kita mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran, kita memperhatikannya, kita mencintainya, mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين إني تبت إليك وإني من المسلمين صدق الله العظيم.
Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. Sehingga apabila dia anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertaubat kepada Engkau, dan sungguh aku termasuk orang Muslim." Ini adalah sebuah doa yang luar biasa untuk kita hafalkan, untuk kita praktekkan. Anak-anak kita harus hafal, famili kita harus hafal, seorang ayah harus hafal, seorang ibu harus hafal, kakaknya hafal, adiknya hafal, bahkan seluruh para murid-murid harus menghafalkan doa ini. Karena doa ini luar biasa. Allah mengajarkan kepada kita agar kita bisa birrul walidain. Ada amal yang utama. Rasulullah pernah mengatakan ada 3 amal yang utama itu. Yang pertama adalah STW. Apa itu STW? Bukan sudah tua, tapi sholat tepat waktu. Luar biasa apabila kita ini punya yang namanya SS. Jadi sholat setia, rindu menanti waktunya sholat tiba. Ini orang luar biasa ini. Apabila kita punya anak seperti itu, apabila kita punya teman seperti itu, luar biasa ini. Ini temannya Mbah Wali, ya, rindu sholat. Bisa dilihat itu dalam surat Al-Baqarah 238, ya, jaga sholat itu. Dan juga misalnya di surat 29 Al-Ankabut ayat 45, Allah menyuruh agar kita beristiqomah mengaji dan sholat. Ternyata mengaji itu bisa menyebabkan kita menjadi orang yang luar biasa sukses. Ternyata dengan mengaji kita akan faham, akidah kita akan dibetulkan sama Allah, syariat kita akan dibimbing Allah, ibadah kita dibimbing Allah, muamalah hubungan kita, sosial kita akan dibimbing oleh Allah. Kemudian kita ditunjukkan oleh Allah kisah-kisah yang indah yang ada di dalam Al-Quran. Ditunjukkan orang-orang yang fujur, orang-orang yang fasik, yang harus kita jauhi, yang harus kita doakan kalau dia masih hidup. Dan contoh-contoh yang sangat indah, mempesona, yaitu kisahnya para nabi dan para rasul. Dan jika kita mau istiqomah mengaji, luar biasa kita, termasuk afdol
afdalu ibadati ummati tilawatil Quran. Rasulullah mengatakan seperti itu. Jadi ternyata mengaji Al-Quran itu termasuk amal yang utama. Membacanya, mengaji dalam arti haqqa tilawati, surat Al-Baqarah ayat 121, yang membacanya, yang memahaminya, yang mengamalkannya, yang mendakwahkannya, yang menghafalnya, menjaganya, itu termasuk membaca. Dan juga Allah ajarkan sholat, luar biasa sholat ini. Apalagi yang sudah bisa sholat 5 waktu dengan khusyuk, bisa menjaga hal-hal yang menyebabkan fahsya dan mungkar dihindari, luar biasa. Apalagi ditingkatkan dengan sholat rawatib, sholat sunnahnya bisa sampai 50 rakaat. Ini luar biasa. Makanya kita harus sadar, kita itu harus belajar sadar, sesadar-sadarnya pada saat kita melaksanakan sholat. Misalnya di dalam sholat, yaitu doa di antara 2 sujud, ada 8 permohonan kita. Ini harus kita pahami. Duduk di antara 2 sujud kita membaca Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Kalau mulut kita minta diampuni, ya jangan berbuat dosa lagi. Kalau diampuni sama Gusti Allah, kita dikasih taubatan nasuha, ya jangan dolanan dosa lagi. Ya, baca 66 At-Tahrim mulai ayat 6 sampai ayat 8. Jaga diri, jaga keluarga umat ini dari api neraka. Kita harus bertaubat setiap hari dan beristighfar dan bertaubat. Astagfirullah wa atubu ilaik. Istighfar plus taubat. Kita mohon maaf kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, dan kita harus berhenti dari segala bentuk dosa. Warhamni, dan kasihanilah aku. Kita mohon dikasih sayangi Allah, dikasih sama Gusti Allah, ya kita ya harus mengasihi sesama. Begitu caranya. Kita dikasihi ya mengasihi, kita dibimbing ya membimbing, gitu. Lihat dalam surat Ali Imran ayat 132 sampai 136, ya, agar kita menjadi hamba-hamba Allah kinasih. Kita dikasihi sama Allah, maka kita harus mengasihi sesama manusia. Orang-orang yang mati hatinya dimintakan agar hatinya dihidupkan Allah. Doakan mereka bisa mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bagi orang-orang yang hatinya sakit, penuh dengan penyakit yang menyampur adukkan antara kebenaran dan kebatilan, berkata dusta, berjanji diingkari, dipercaya khianat, mintakan kepada Allah hidayah. Jangan dimintakan adab. Nanti kalau dimintakan adab, diadab mati, kasihan. Karena boleh jadi putra putri orang-orang yang hatinya sakit itu kadang-kadang juga menjadi orang yang soleh dan solihah. Makanya kita tidak boleh membenci. Maka kita, Rasulullah mengajarkan Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya wal mursalin. Kemudian nomor 3, wajburni, ya Allah cukupkanlah aku. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan rezeki ini yang cukup. Allahul kafi, Rabbunal kafi, Qasadnal kafi, Wajadnal kafi, Likuling kafi, Kafanal kafi, Wa ni'mal kafi, Alhamdulillah.
Kita belajar NIP, nrimo ing pandum. Belajar syukur, berterima kasih sama Gusti Allah. Belajar syukur dari yang kecil. Kalau yang kecil bisa disyukuri, apalagi yang besar malah bisa. Tapi kalau yang besar gak bisa disyukuri, yang banyak gak bisa disyukuri, maka yang kecil pasti tidak bisa nyukuri. Makanya belajarlah bersyukur dari hal-hal yang kecil. Sehat awake, buat ibadah, buat bekerja yang baik, buat sekolah, buat mengajar, buat ibadah. Jangan dikasih sehat malah gak karu-karuan, berbuat dosa, jangan, gak boleh. Jadi kita minta sama Allah dicukupi, cukup segala kebutuhan. Mau butuh ini ada, mau beli ini ada. Tapi tidak boleh kita mubadir. Karena orang yang mubadir, menghambur-hamburkan harta benda kepada hal-hal yang tidak ada faedahnya, itu temannya setan. Makanya ojo dadi koncone setan. Kono dadi koncone setan, dijak ning neraka. Neraka iku panas. Keempat, warfa'ni. Misalnya yang tadi ya, cukupkanlah tadi, bisa dilihat di surat 65 ya. At-Tolak ayat 1 sampai 5 ya. Supaya diberikan Allah rizki yang tidak disangka-sangka. Menang-menang dedep oleh rezeki. Luar biasa. Dan rezeki jangan hanya diartikan uang, duit. Tapi rizki itu adalah dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aja kok dhuwit rezeki ya dhuwit. Bukan. Sehat, kita beriman takwa, ini rezeki. Kita punya ilmu, kita mudah memahami ilmu, ini rezeki semuanya. Ya, keempatnya warfa'ni, agar kita mohon kepada Allah, tinggikanlah derajatku. Surat 9 ayat 20 ya. Jadi kita mohon kepada Allah agar punya derajat. Minta derajat tinggi ya harus beriman takwa. Dengan mengkokohkan imannya semakin kuat, ketaatannya semakin kokoh, maka derajat kita semakin tinggi. Contohnya para nabi dan para rasul, para wali, itu orang-orang yang beriman dan takwa. Jadi syaratnya menjadi seorang wali, ingin jadi wali apa enggak? Yang laki-laki ini wali semuanya, wali murid, wali kelas. Ya. Kalau ingin jadi wali 10, surat 10 Yunus ayat 62 sampai 64 dibuka itu. Syaratnya jadi seorang wali. Ya. Jadi kita mohon agar punya derajat yang tinggi. Maqamam mahmuda, ya, derajat tinggi itu maqamam mahmuda. Wis rezekinya mulia, dapat rezeki yang mulia, dapat maqam mahmuda. Ya, rezeki yang mulia itu bisa dilihat dalam surat 8 Al-Anfal 1 sampai 4. Ada rezeki mulia. Kalau maqamam mahmuda itu derajat yang tinggi 17 Al-Isra 79 sampai 82. Tahajud ya, salatnya 50 rakaat. Yang wajib dilakukan, yang sunah-sunah dilakukan terus. Nanti derajatnya tinggi. Hati-hati kalau sudah minta derajat tinggi ya hati-hati. Jaga seluruh indranya ini. Babanowo Songo ini harus dijaga. Bisa biar punya derajat tinggi akhirnya ngelakoni maksiat, ambruk, kempes. Makanya harus dijaga. Kemudian yang kelima adalah warzuqni, berilah aku rizki. Ya, tadi ya, rizki, diberi kecukupan,
ya, sandang, pangan, papan, duwe kabeh, ya, derajatnya tinggi, beriman takwa, minta sama Allah rizki tadi, warzuqni. Makanya ada permohonan dari Allah itu apa? Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Surat 20 ayat 114 surat Toha. Jadi minta sama Allah agar bertambah ilmu itu. Semakin bertambah ilmu maka rizki akan semakin tambah juga. Ya rizki uang, ya rizki kepandaian, ya dunia dan isinya bisa kita tundukkan. Gitu ya. Jadi rizki mulia bisa lihat 8 Al-Anfal 1 sampai 4. Wahdini, kemudian tunjukkanlah aku atau pimpinlah aku. Kita butuh pemimpin. Jadilah pemimpin yang terpimpin. Jadilah pendidik yang terdidik. Jadilah pelajar yang pembelajar dan terpelajar. Ono aturane. Ya. Seperti misalnya tentang pemimpin ini surat Al-Fatihah ayat 6. Ihdinas siratal mustaqim. Makanya surat Al-Fatihah itu dipahami. Tunjuki ya Allah, bimbinglah kami ya Allah berada di siratal mustaqim, jalan yang lurus. Lah jalan yang lurus jalannya siapa? Orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dan para rasul, para habaib, para sahabat-sahabat Nabi, para duriah Nabi, para kiai, para ustadz, para orang beriman takwa, mukminin mukminat, muslimin muslimat itu berada di jalan yang lurus. Nak wis lurus ojo bengkok. Buka itu Ali Imran ayat 8 sampai 9. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ojo sampai zigzag. Esok dele sore tempe. Repot. Wingi ngono saiki ngene, repot. Makanya minta istiqomah. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala taatika. Ati ki molak-malik. Kita berada dalam genggamannya Allah, hati kita ini. Molak-malik, makanya molak-malik kudu dzikir terus supaya selalu bersama Allah, ya. Begitu ri. Kemudian yang ketujuh, wa'afini, dan afiatkanlah aku dan sehatkanlah aku. Sehat wal afiatkan aku, sehatkan jasmaniku dan sehatkan rohaniku. Kok sehat jasmani tok, rohani gak sehat yo, berpenyakit mau nyolongan, misuan, nyakiti orang senengane. Bukan malah menasehati tapi malah menyakiti. Bukan malah menolong tapi malah mentung. Nah, itu hati-hati. Makanya minta agar kita diafiatkan oleh Allah, sehat wal afiat. Ya. Baca dalam surat 26 ayat 80 sampai 90. Kalau aku sakit maka Allah yang menyembuhkanku. Jadi kalau kita sakit ya kita harus berobat. Kita harus berdoa, banyak istighfar. Mungkin Allah sedang menguji kita dengan sakit itu. Jadi kita harus bersabar. Bisa jadi dengan sakit kemudian Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Gitu loh. Terakhir permohonan kita, wa'afini, terus wa'fu anni, maafkanlah aku. Kita butuh dimaafkan. Kita butuh ampunan Allah. Kita butuh maafnya Allah. Makanya kalau kita sesama manusia, kita punya
salah ya kita segera minta maaf supaya Allah memaafkan kita. Jadi Allah nggak mau memaafkan kalau sesama manusia nggak mau saling memaafkan. Wa'afina 'anin nas kalau ya surat ketiga ayat 132 sampai 136. Termasuk orang yang memaafkan kesalahan orang lain, yang meminta maaf juga baik, yang memaafkan juga baik. Ojo kok dijalui maaf malah gak ada maaf bagimu. Ya apa kasihan. Nek ana wong njaluk maafku di sepuron isin nek gak di sepuro. Ya, Allah aja Maha Pemaaf. Nek kita salah minta maaf sama Gusti Allah dimaafkan, kita kok malah enggak mau maafkan. Itu gimana? Ya, lihat dalam surat 14 Ibrahim 40 sampai 41. Nah, jadi gitu. Nah, sekarang kita lihat apa yang Allah ajarkan kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang terbaik tadi. Ya, sholat tepat waktu, STW tadi. Yang kedua itu adalah BW. Apa BW? Birrul waliden. Kita bisa berbuat baik kepada ayah dan ibu kita. Kita bisa berbuat baik kepada ustadz dan ustadzah kita. Kita bisa berbuat baik kepada mbah-mbah kita, kakek nenek kita. Loh, bisa terus. Bir itu bisa bir kepada seluruh umat, bisa bir kepada seluruh makhluk-makhluk Allah. Kita saling mendoakan, kita tidak menyakiti mereka. Loh, jadi luar biasa birrul walidain itu. Makanya Nabi mengatakan birrul walidain itu termasuk amal yang utama. 17 Al-Isra 2, 3 dan 24 dilihat. Ya. Rabbana ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan yang ketiga amal yang utama itu adalah jihad fi sabilillah. Kalau ingin punya derajat tinggi, ya di bawah para nabi dan para rasul dan para sahabat dan para habaib, para kiai, para ustadz, ya harus jihad fisabilillah. Ya, harus satu mendermakan harta bendanya untuk Allah dan Rasulnya. Itu juga jihad. Mendermakan ilmunya untuk Allah dan Rasulnya juga jihad. Beramar ma'ruf nahi mungkar juga jihad fisabilillah. Memerintahkan kebaikan, melarang kemungkaran. Nek ono kemungkaran ya kudu dilarang, ojo malah terus akhirnya disiksa karo Gusti Allah, kita ikut disiksa nanti. Kita punya tangan ya dengan tangan kita punya mulut iso ngomong ya dengan mulut kita punya hati ya dengan hati kita. Kalau bisa semuanya ya dengan tangan, ya dengan mulut, ya dengan hati. Mohon kepada Allah, doakan orang-orang yang makar itu supaya mendapatkan petunjuk dari Allah, dimintakan hidayah kepada Allah. Tangan itu lambang kekuasaan. Karena di kekuasaan gampang. Tanda tangan kepada yang terhormat ini seret. Misalnya Pak Presiden, tanda tangannya mandi. Makanya gunakan kekuasaan itu untuk beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Nek ma'ruf anjurkan terus no kemakrupan itu, kebaikan itu terus. Nek kebaikan leren ya kiamat wis. Lah tapi nek ana kemungkaran dibiarkan kiamat datang. Makanya nek ana mungkar ya kudu di stop mau. Para ustadz, para kiai, para habaib, orang beriman takwa semua punya lidah, punya mulut, bisa ngomong, menyampaikan dengan baik. Buat rekaman, buat syutingan, supaya bisa bermanfaat bagi keluarga kita, buat diri kita, keluarga besar umat ini. Zaman sekarang sudah zaman gampang, internet, tidak usah susah-susah, gelem apa ora. Internet itu mbok gawe apa? HP-mu mbok gawe apa? Laptopmu mbok gawe apa?
Nek mbok gawe mentaati Allah dan Rasulnya mlebu swarga kita. Tapi nek internetmu, HP-mu, laptopmu mbok gawe maksiat musuhi Allah dan Rasulnya ya ning neraka. Makane hati-hati. Mbah Google ki iso apa-apa, tergantung tangane kita mau ngetik apa. Ada semuanya, maka dibutuhkan tafaqquh fiddin seperti ini supaya mulut, hati, pikiran, tangan semuanya ini taat kepada Allah. Mari kita lihat ada pelajaran dari Allah ini. Jihad termasuk tadi, termasuk nanti sebentar lagi mau puasa Ramadan, ini jihad besar ini. Jadi mengekang hawa nafsu kita, nafsu kita itu, nafsu kita ada nafsu amarah, muring-muring, harus ditundukkan. Ya Allah, tundukkanlah nafsu amarahku. Ya Allah, tundukkanlah nafsu lahawiyahku. Ya Allah, tundukkanlah nafsu sofiyahku. Ya Allah, tundukkanlah nafsu mutmainnahku. Ada 4 nafsu itu. Kalau itu tidak ditundukkan, ya repot. Nafsu mutmainnah gak ditundukkan, gak dibimbing sama Allah, akhirnya kapien ya elek. Jadi wong nek kapien malah dadi elek. Wis baik, terbaik. Aja kapien, nek kapien malah elek. Akhirnya wong sak dunya disayangi kabeh. Lho. Wis duwe siji pengen loro, pengen telu, pengen 4, pengen 5, pengen 6, pengen 7, 8. Lho. Nek gak mati lagi tobat. Makanya harus belajar. Karena nafsu itu begitu. An-nafsu katifli. Nah, saya teringat dulu. Saya dibimbing sama ayah saya, Abah Haji Sunawar itu. Dibukakan kitabnya Imam Al-Ghazali. Saya diajari iki lho. Zen, nah nyeluk aku ngono. Iki ana jenenge akhlak mahmudah, ana akhlak madmumah. Nah, saya diajari seperti itu. Apa itu ya saya gitu. Ya akhlak mahmudah itu akhlak baik, jujur, sabar, taat, beriman, bertakwa. Lah nek mahmudah ya dadi Mahmud, dadi Muhammad, dadi Ahmad, dadi orang terpuji. Bapak ngajari saya begitu. Saya masih kecil itu sudah diajari sama ayah saya seperti itu. Sehingga sekarang saya teringat di usia 50 tahun ini. Tapi ada akhlak-akhlak madmu yang tercela. Kita punya nafsu, jarine ayahku begitu. Nafsu selalu mengajak kepada kejahatan, ya, seperti nafsu amarah tadi. Nah, jadi alhamdulillah kalau kita punya ayah dan ibu yang baik, akhirnya anak jadi baik. Makanya kita bersyukur punya ayah dan ibu yang baik, punya anak-anak yang baik, punya cucu-cucu yang baik, beruntung. Duriah kita padha guyu, mbah-mbah kita seneng, ya le, pinter le, kue le. Dan cita-citanya mbah-mbah saya itu dulu begitu, Mbah Haji Karnadi, Mbah Hajah Romlah, itu waktu kecil saya itu ndongakno muga-muga anak cucuku kabeh dadi penyiar agama Islam lho. Dongane mbahku, dongane bapak ibuku ya ngono. Ibuku nek ana wong qiraah enak nangis. Ya Allah, anakku muga-muga iso qiraah kaya Pak Ustad kuwi. Ibuku ngomong, amin, malaikat. Saiki aku iso qiraah. Mari ngono wong ceramah enak ana ibuku nangis meneh. Ya Allah, muga-muga anak cucuku iso ceramah kaya Pak Yai kuwi. Amin, malaikat ngono. Saiki iso ceramah. Loh, ono adzan enak ngono, nangis ibuku.
Ya Allah, muga-muga anakku iso adzan kaya wong iku ya Allah. Amin. Malaikat itu ngamini. Akhirnya ditakdirno ya jadi muadzin. Ya jadi guru ngaji, ya diberikan bisa khutbah, ya bisa jadi guru Al-Qur'an. Lah ini adalah sebuah doa-doa yang indah dari bapak dan ibu kita serta mbah-mbah kita. Makanya kalau kita sukses, kita tidak boleh lupa Al-Fatihah itu selalu, tahlil itu, doa itu selalu dimohonkan kepada mereka, kakek nenek kita, ayah ibu kita. Kalau sudah sumare, kalau sudah wafat ya Allah anjilir rahmah wal magfirah wan nikmah wal jannah. Kita mohonkan kepada Allah agar alam barzahnya itu menjadi miryadul jannah, jadi taman-taman surga. Betapa senangnya mereka kalau kita, nah tapi ya mintanya tadi. Jadi mintanya orang tua kita sekarang gak minta apa-apa, sing penting sepeninggalku kue dadi orang yang soleh. Jadi begitu orang-orang tua kita itu begitu. Nek aku sampean mati, kowe iku ngaji apa ora? Kowe iku salat apa ora? Kowe ya beriman takwa ta ora jekan. Lah nek arek munafik ya bapake jek urip ya salat. Tapi bapak ibuke mati ya wis gladrah, gak ono diwedeni. Iku jenenge wong gladrah. Makanya permintaan ayah dan ibu kita itu bapak saya begitu. Bukan apa yang kamu makan setelah abah nanti meninggal, enggak. Dadi opo karepmu. Pokoknya yang penting kowe beriman takwa, ya salat-salat, waya ngaji-ngaji, waya ngulang-ngulang. Kak saya begitu mendidik saya. Gak pernah saya disuruh gini-gini, enggak. Terserah, semua ada tanggung jawabnya, diajari mandiri sama ayah. Ngarit, mencari rumput untuk sapi wedhus biasa, diajari sama ayah. Pertanian, macul, tandur, mari dikirim, mulih. Jadi lucu bapak saya itu, adik-adik saya itu. Jadi sebelumnya dikirim gitu semangat itu macul itu. Jadi maton sawah semangat, tapi setelah dikirim langsung ikut pulang dengan yang ngirim itu. Ya wes yang penting wes panasan. Jadi luar biasa ya pendidikan ayah dan ibu kita itu. Makanya kita beruntung senantiasa ya yang hidup kita mohonkan ibu kita, famili kita, ya Allah panjangkanlah umurnya, panjang umur bil barokah wabi taatillah sihah wal afiyah wa husnul khotimah. Kalau mati sak waya-waya ya husnul khotimah, itu ya diminta. Ya, makanya 8 permintaan tadi tolong itu diingat-ingat ya dalam duduk di antara 2 sujud tadi. Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8 permintaan itu sudah penuh itu ya. Mata angin penuh itu, barat daya semua 8 penjuru itu. Ya tempatnya di sholat. Makanya nak wis sholat ya aja maksiat, nak wis ngaji ya aja berbuat keji, nak wis haji ya aja berbuat keji, wis tobat. Ngono lho. Mari kita lihat. Diriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan berhubungan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau termasuk orang yang beruntung karena beliau termasuk sahabat yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Salah satu putri beliau yaitu Aisyah. Aisyah. Ngono kae lho lagune. Apal ora? Adalah istri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Dan kedua orang tuanya yaitu Abu Kuhafah dan Ummul Khair binti Sakhor bin Amir
setelah masuk Islam. Demikian pula anak-anak beliau yang lain dan saudara-saudaranya, beliau bertobat, bersyukur dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena memperoleh nikmat yang tiada tara. Loh, nikmat yang tiada tara itu begitu. Mbah-mbah iku wong api. Mbah saya yang namanya Haji Karnati itu luar biasa. Saya cerita itu dari ibu saya. Ngajari tandur icir kacang itu digejik, subhanallah, nyiram alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Jadi nyiram bako tandur ngono ku mbek tasbih. Lho ini kan wong kinasih Gusti mosok iso. Bahkan mau kapundhut, mau meninggal dunia itu, omongannya terakhir dibisikkan ke telinga saya itu. Karena kalau saya pulang itu sering cerita-cerita wali, senengane cerita-cerita wali. Takok aku ngene, Zen, ya apa Zen kabare wali-wali biyen iku? Ya Mbah, muga-muga ya putu-putu iki iso niru kelakuane Mbah Wali, Mbah. Ya terakhir setelah beliau meninggal, ya itu yang saya ingat sampai sekarang. Dan luar biasa mbah saya itu, Mbah Haji Karnati Soleh itu. Jadi seneng nasihati siapapun mereka yang mau butuh nasihat itu. Dan enak diajak ngobrol. Mbah Haji Hajah Romlah, Mbah ibu saya itu juga begitu. Dari bapak Mbah Haji Jasim itu juga begitu. Luar biasa. Suka kebersihan, nyapu-nyapu. Kalau ke rumah itu begitu. Mbah Hajah Tarning, guyu aja seneng. Sumeh. Jadi saya itu alhamdulillah dari ayah dan ibu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keluarga-keluarga yang baik. Makanya Masya Allah lah, untuk membalasnya itu cukup beriman takwa. Terus kena beriman takwa jadi bapakku. Aku gak butuh soto meneh, aku gak butuh sate meneh, tapi aku butuh istri dan anak cucuku kudu soleh solihah, beriman takwa, cukup. Karena kalau begitu dijempoli sama Allah, disayangi sama Allah, disayangi sama Rasulullah. Kalau keluarga besarnya orang-orang yang beriman dan takwa. Allah memerintahkan agar semua manusia berbuat baik kepada ibu dan bapaknya, baik ketika keduanya masih hidup maupun telah meninggal dunia. Nah, gitu ya, kalau sudah meninggal dunia, kebajikan-kebajikannya yang dia lakukan dicontoh. Oh, bapak tahu ngene. Oh no. Kalau masih hidup ya kita anjang sana atau silaturahim, saling kita ngomong-ngomong, terima kasih ibu, terima kasih ayah, terima kasih mbah, iki ono duit receh mbah, ono duit luwih, oh apa tole, berbagi titik-titik, seneng ngono iku wong tuwa. Ya, berbuat baik ialah melakukan semua perbuatan yang baik sesuai dengan perintah agama. Ya, belajar Quran, didelok maknai, belajar tematik, belajar hadis-hadis Nabi, baca kisah-kisah para sahabat, orang-orang soleh. Sing wedok belajar istri-istrinya Nabi diwaca ya apa supaya jadi istri yang baik. Anak-anaknya Nabi, sahabat-sahabat Nabi. Yang laki-laki belajar para nabi. Anak saya Ahmad Hakim Amrullah itu kecil tak berikan kisah-kisah Nabi kecil-kecil komik itu. Jadi 25 Nabi dan Rasul tak tukono cilik-cilik. Seneng diwaca kabeh. Nah, gitu. Ya, mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak yang soleh dan soleh. Berbuat baik kepada orang tua ialah menghormatinya. Hormati dia. Kalau kita di hadapan mereka ya kita nggak bisa apa-apa. Walaupun kita di luar jadi guru, jadi ustadz, tapi di hadapan ayah dan ibu kita menghormatinya. Jadi biarlah kalau dia memberikan nasihat ya kita dengarkan, kita ikuti gitu. Memelihara, termasuk pada saat beliau sudah tua,
maka kita membantu mereka, mungkin berdiri, mungkin ke kamar mandi dan lain sebagainya, dan luar biasa. Ya, saya ini termasuk 4 bersaudara. Ya. Jadi saya laki, kemudian adik saya putri, Khairul li Ummah itu di Bojonegoro. Kemudian ada lagi Pak Haji Zainul Arifin ini laki-laki, dan yang Siti Umi Nikmah ini perempuan. Jadi 3-tiganya kami sedang tugas untuk syiar agama Islam ini, menjadi guru-guru Al-Quran ini. Dan kami tinggalkan orang tua kami, dan yang satu di rumah yaitu Bu Khairul li Ummah ini yang satu-satunya yang memelihara ayah dan ibu kami. Jadi mudah-mudahan juga begitu yang dari keluarga Mbah Kong Ali Sururi, 3 bersaudara, istri saya yang terakhir, nah ada Mbak Ani Hidayati, Budi Ani Hidayati, dan ada Pak Dekholis. Ini luar biasa, ya, yang meramut, yang memelihara ayah dan ibu kami. Dan kami minta izin untuk mereka, berilah kami ridho ayah, berilah kami ridho ibu, kami menyiarkan agama Islam. Mudah-mudahan seluruh pahala yang nanti Allah berikan untuk kita bersama. Saya gitu. Kemudian beliau mengamini, beliau merestui. Jadi begitu, ya. Dan memberi nafkah apabila sudah tidak mempunyai penghasilan lagi. Kebiyen awak ndek cilik disangoni, saiki nyangoni ngono. Tapi enggak oleh diundat-undat, ya. Sedangkan berbuat baik kepada kedua orang tua setelah meninggal dunia ialah selalu mendoakannya kepada Allah agar diberi pahala, diampuni segala dosanya. Nah ini kalau yang doakan ini anak cucu yang beriman takwa ya dikabulno dungane. Tapi nek sing ngelamak ya angel. Njalukno sepuro tapi dhewe bedigasan lho. Gak tahu sholat, ya piye dungane mosok dikabulno. Gak tahu ngaji, dungane mosok dikabulno. Pengen dikabul dungane ya ngaji sing bener, sholate penuhi, dadi wong Islam, dadi wong iman, dadi mukmin lah. Al-Baqarah 1-5 itu doanya ijabah. Tapi nek banyak kemunafikan, hatinya mati, hatinya sakit, yo masih ndonga sampai entek to. Dongamu yo gak dikabulno. Berarti doa itu ada yang diterima, ada yang tidak diterima. Lah doa yang diterima itu doanya anak, cucu, istri atau suami yang soleh, solihah, SS itu baru diterima. Makanya jadilah soleh solihah. Berbuat baik kepada kedua orang tua termasuk amal yang tinggi nilainya di sisi Allah. Sedangkan durhaka kepada orang tua termasuk perbuatan dosa yang besar. Ini luar biasa. Bapak ibu kita ini adalah wali daya yang luar biasa. Allah, Rasulullah, ibu, ayah. Loh, makanya harus belajar. Anak merupakan penerus kehidupan bagi kedua orang tuanya. Cita-cita atau perbuatan yang tidak dapat dilakukan semasa hidupnya diharapkan dapat dilanjutkan oleh anaknya. Loh, ayahku biyen selama hidupnya ngelakoni ini tak sambungi. Oh bapak apa ngelakoni iki urung iso. Oh bapak gurung iso umroh kok wis kapundhut, oh diumrohno. Oh bapak urung haji, aku wis tak hajekno. Ngono, dadi ngono. Anak soleh iku. Oleh karena itu anak juga merupakan harapan orang tuanya loh. Harapan tadi, ya Allah, jadikanlah anak cucuku ini orang-orang yang menyiarkan agama Islam. Lah sapa penyiar agama? Para wali-wali itu, para guru-guru itu. Warasatul Anbiya ini luar biasa doanya orang tua kita.
Didoakan akan menjadi orang yang berguna bagi nusa, bagi bangsa, bagi agama, bagi Allah dan Rasulnya. Ini doa-doa yang indah dan mulia. Ya, bukan saja harapan sewaktu ia masih hidup, tetapi juga harapan setelah meninggal dunia. Dalam hadis Rasulullah SAW diterangkan bahwa di antara amal yang tidak akan putus pahalanya diterima oleh manusia sekalipun ia telah meninggal dunia ialah doa dari anak-anaknya yang soleh, yang selalu ditujukan untuk orang tuanya, bapak ibunya, guru-gurunya, mbah-mbahnya, tonggo-tonggonya, bahkan akhirnya nek nyebut kedua orang tua sampai akhirnya muncul muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Betapa mulianya orang itu. Nek ndongakno, nek minta ampun untuk dirinya, untuk kedua orang tuanya, guru-guru, istri, suaminya, anaknya, sampai disapu muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, minal jinnati wanas al ahya minhum wal amwat. Lo sapu jagat iki jenenge wong apik iki, nasih Gusti wong niku. Apabila manusia meninggal dunia terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak-anak yang soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Dari hadis ini dapat difahami bahwa orang tua hendaknya mendidik anak-anaknya agar menjadi orang yang taat kepada Allah, suka beramal soleh, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Pendidikan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, misalnya dengan pendidikan di sekolah. Sekolah yang boleh sekolah sing apik, ya, di sekolah sing gak apik, maksudnya sekolah sing mengutamakan pendidikan yo agama yo umum ngono. Kalau misalnya di Surabaya ya ada Al-Falah, ada Al-Hikmah, ada Al-Muslim, ada Al yang banyak itu apik itu. Ya, pendidikan di rumah berarti rumah tangga kita jadikanlah sekolahan rumahmu itu. Guru-gurunya kita dan istri, anak-anaknya, muridnya, memberikan contoh yang baik. Dan sebagainya. Hanya anak-anak yang soleh, yang taat kepada Allah dan suka beramal soleh yang dapat berbakti dan berdoa untuk kedua orang tuanya lo. Nah soleh ya gak lali, ning ayah ibuke, ning kapan bahagia ya gak lali. Infak juga begitu, ngajari mbah-mbah saya itu, Mbah Hajah Romlah itu gitu. Nek ngajari infak kanggo iki kanggo mbah iko, iku kanggo mbah iki kanggo iko, sing mati-mati ku diinfaki kabeh. Akhirnya ditiru sama ibu saya, Bu Hajah Sofiatun, dan adik-adik saya begitu. Ini mana pengajaran yang baik. Pada ayat ini Allah menerangkan secara khusus mengapa orang harus berbuat baik kepada ibunya. Pengkhususan itu menunjukkan bahwa ketika anak-anak berbuat baik kepada orang tuanya, ibu harus didahulukan daripada ayah, sebab perhatian, pengorbanan dan penderitaan ibu lebih besar dan lebih banyak dalam memelihara dan mendidik anak dibanding dengan perhatian. Mendidik anak dibandingkan dengan perhatian, pengorbanan dan penderitaan yang dialami oleh ayah. Di antara pengorbanan, perhatian dan penderitaan ibu ialah 1. Ibu mengandung anak dalam keadaan penuh cobaan dan penderitaan, semua dirasakan. Kandungan itu ringan sekalipun telah mulai timbul perubahan-perubahan dalam dirinya, seperti makan tidak enak, perasaan gelisah, kadang-kadang mual, muntah, wong meteng itu. Ana wong lanang, berarti meteng itu. Ya, dan sebagainya. Semakin lama kandungan itu semakin berat, bertambah berat kandungan itu, bertambah berat pula cobaan yang ditanggung ibu sampai saat melahirkan hampir-hampir cobaan itu tidak tertanggungkan lagi. Secara nyawa akan putus. Jadi ngelahirno jere ibu iku totoane iku mati, nek gak urip ya mati. Loh, ibu cerita ning aku. Jadi pelajaran saiki. Nomor 2. Setelah anak lahir, ibu memelihara dan menyusui. Masa mengandung dan menyusui adalah 30 bulan. Ayat Al-Quran menerangkan bahwa
Masa menyusui yang paling sempurna ialah 2 tahun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Baqarah surat kedua 233. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimmar radha'ah. Dalam ayat ini diterangkan bahwa masa menyusui dan hamil adalah 30 bulan. Oh, pirang dino itu? 90 dino atau piro itu? 90 bulan kok sama dino. Hal ini berarti bahwa ibu harus menumpahkan perhatian selama masa hamil dan menyusui, yaitu 30 bulan. Sehubungan dengan ayat ini ada riwayat yang mengatakan bahwa seorang wanita melahirkan dalam masa kandungan 6 bulan, maka perkara itu diajukan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu an, khalifah waktu itu. Utsman bermaksud melakukan hukum had, merajam, karena wanita itu disangka telah berbuat zina lebih dahulu sebelum melakukan akad nikah. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengemukakan pendapat kepada Utsman bin Affan radhiyallahu an dengan berkata, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa masa menyusui itu 2 tahun 20 atau 24 bulan, dan dalam ayat ini dinyatakan bahwa masa mengandung dan masa menyusui 30 bulan. Hal ini berarti masa hamil itu paling kurang 6 bulan. Berarti wanita itu tidak dapat dihukum rajam karena ia melahirkan dalam masa hamil yang ditentukan ayat. Mendengar itu, Utsman bin Affan radhiyallahu an mengubah pendapat semula dan mengikuti pendapat Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ibnu Abbas berkata, apabila seorang wanita mengandung selama 9 bulan, ia cukup menyusui anaknya selama 21 bulan. Apabila ia mengandung 7 bulan, cukup ia menyusui anaknya 23 bulan. Dan apabila ia mengandung 6 bulan, ia menyusui anaknya selama 24 bulan. Oleh karena itu, maka amat bijaksana kalau seorang anak disusui dengan air susu ibu ASI. Ojo gak disusui ibu belas, susui apa? Susu sapi. Akhirnya ginjal-ginjal kayak sapi. Naudzubillah ya. Sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan sesuai pula dengan tuntunan ilmu kedokteran, kecuali kalau karena keadaan terpaksa bisa diganti dengan susu produk lain. Yang ketiga, ibulah yang paling banyak berhubungan dengan anak dalam memelihara dan mendidiknya sampai anaknya sanggup mandiri. Kewajiban ibu memelihara dan mendidik anaknya itu tidak saja selama ibu terikat dengan perkawinan dengan bapak si anak, tetapi juga pada saat ibu telah bercerai dengan bapak si anak. Loh, jadi ibu itu luar biasa kasihnya ya, tiada tara ibu ini. Kasih ibu kepada beta bagaikan sang surya yang menyinari dunia. Ngono lho. Ya, kecintaan dan rasa sayang ibu terhadap anak-anaknya adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Surat Luqman ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Sehubungan dengan persoalan di atas, Rasulullah SAW menjawab, Allahumma sholli wa sallim, pertanyaan seorang sahabat dalam salah satu hadis dari
bin Hakim dari bapaknya, dari kakeknya, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Ya berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, kepada siapa aku berbakti? Rasulullah menjawab, kepada ibumu. Aku bertanya lagi, berkata kemudian kepada siapa? Jawab Rasulullah, ya kepada ibumu. Aku berkata lagi kemudian dia, kepada siapa? Jawab Rasulullah, kepada ibumu. Aku berkata lagi kemudian, kepada siapa? Rasulullah berkata, kepada ayahmu. Jadi ibumu, ibumu, ibumu diulang Rasulullah berapa? 3 kali. Itu menandakan bahwa kemudian kepada karibmu yang paling dekat, lalu yang paling dekat loh, ibumu, ibumu, ibu bapakmu, palek-palekmu, pade-pademu, yo ngono. Nah, terakhir, adapun tanggung jawab ayah sebagai orang tua adalah sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab memelihara, memberi nafkah dan menjaga ketentraman dan keharmonisan keluarga. Jadi ayah itu ngono, ngayahi, ayah artinya ngayahi. Ojo dadi ayah bisu meneng ae. Muring-muring ae. Ya nanti anaknya gak dadi wong. Anaknya ya dadi ayah yang iso ngayahi. Nek anake salah itu salahno, nek bener ya dijempoli, ya. Aja bener disalahno, salah dibenerno aja. Ayah sebagai pemimpin keluarga dapat membagi tugas-tugas kepada istri dan anak-anaknya lebih tua. Iki Mas, iki sampean Mas. Iki Mbak, sampean Mbak, adik iki, bantu ibu, bantu ayah, maupun anggota-anggota keluarga lain dapat yang tinggal dalam keluarga tersebut. Tanggung jawab spiritual sebagai ayah ialah membawa keluarga pada kedekatan kepada Allah, melaksanakan ibadah dengan benar dan melahirkan generasi baru sebagaimana firman Allah, walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Artinya, dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahilah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi pemimpin otak ini yang paling itu tadi tujuan rumah tangga kita ya menjadikan generasi anak cucu kita sebagai pemimpin orang-orang bertakwa. Lah kita bisa memimpin orang bertakwa kalau kita sendiri juga beriman takwa. Mudah-mudahan kajian pada hari ini bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi langkah-langkah dari Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya, KPTK, SD, SMP Surabaya, SMP Delta Sari Sidoarjo, dan Yayasan Masjid Al-Falah serta YDSF yang ada di bumi Al-Falah ini. Mudah-mudahan ini menjadi bumi-bumi yang taman surga, di mana di dalamnya dipergunakan Masjid Al-Falah serta sekolah-sekolah yang ada di kanan kirinya, semuanya ini mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya Masjid Al-Falah ini. Mudah-mudahan seluruh pendirinya yang sudah meninggal dunia, ya Allah, anjilir rahmah wal maghfirah wan nikmah wal jannah, ya Allah. Anak cucunya yang masih hidup, mudah-mudahan ya Allah Engkau jadikan anak cucu yang soleh dan solihah, yang beriman dan bertakwa. Dan mudah-mudahan seluruh guru yang sudah sumare, yang sudah meninggal, para pendiri Lembaga Pendidikan Al-Falah, anjilir rahmah wal maghfirah wan nikmah wal jannah. Seluruh wali-wali murid yang sudah meninggal, ya Allah, anjilir rahmah wal maghfirah wan nikmah wal jannah. Dan seluruh alumni SD Al-Falah, SMP Al-Falah, TK Al-Falah, mudah-mudahan menjadi orang-orang yang Al-Falah, yaitu sukses dunia akhirat dan terhindar dari api neraka. Allahumma amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.